Pernahkah Anda mendengar seseorang yang begitu yakin pada dirinya, sampai ia berani mengaku sebagai nabi terakhir, padahal pintu kenabian sudah tertutup rapat sejak berabad-abad lalu? Ada yang aneh tentang manusia seperti itu. Ia memanggul klaim sebesar langit, tapi langkahnya goyah di pasir. Sebuah paradoks yang membuat siapapun berhenti dan menatap dua kali. Di kota Alkasar, kota kuno yang dikelilingi dinding batu dan pasar yang tak pernah tidur, pagi biasanya dimulai dengan aroma kopi pahit dan teriakan pedagang. Namun hari itu, pasar berubah menjadi panggung kegaduhan. Seorang ulama berhidung tinggi, dipanggil orang sebagai Syekh Barki, naik ke atas peti kayu dan mengumumkan sesuatu yang membuat udara seolah berhenti. Aku adalah utusan terakhir. Siapa yang mendustakanku adalah penentang langit. Orang-orang tertegun, beberapa mundur ketakutan, beberapa menatapnya dengan bingung, dan beberapa berpikir, apakah ia sudah kehilangan akal atau justru punya bisikan yang tak pernah didengar orang lain? Kabar itu, seperti pasir gurun yang dibawa angin, akhirnya sampai ke telinga seseorang yang terkenal bukan karena gelarnya, tapi karena kecerdikannya yang menusuk, Abu Nawas. Saat mendengar kabar tersebut, Abu Nawas hanya tertawa kecil sambil menepuk jenggotnya. Utusan terakhir, gumamnya, aneh sekali, sebab aku baru saja bertemu dua pedagang yang masing-masing mengaku penemu rahasia surga. Tampaknya gelar besar kini dijual lebih murah daripada kurma kering. Namun senyumnya berubah ketika seorang pemuda datang berlari, terengah, gelisah, dan sedikit ketakutan. Wahai Abu Nawas, orang-orang mulai percaya. Syekh Barki meminta seluruh warga tunduk pada wahyu barunya. Mereka takut menolak. Abu Nawas mengangguk pelan. Jadi ini bukan sekadar kesombongan pribadi. Ia ingin kekuasaan. Ia berdiri, merapikan sorban, dan berkata dengan nada main-main namun tajam. Kalau begitu, mari kita lihat. Apakah wahyunya setinggi langit atau justru serendah alas sandalku? Ketika ia melangkah menuju pasar, orang-orang mengikuti dari belakang seperti rombongan yang tahu akan ada tontonan menarik. Abu Nawas berjalan dengan tenang, tetapi matanya mengamati setiap gerak-gerik warga. Semakin dekat ia ke pusat kerumunan, semakin jelas bahwa ketakutan mulai menguasai banyak orang. Dan ketakutan seperti ini, itu fakta mengejutkannya, seringkali tumbuh bukan karena kebenaran, tapi karena tidak ada yang berani bertanya. Saat ia tiba, Syekh Barki sedang berseru lantang. Bukankah kalian mendengar suara langit? Bukankah kalian melihat tanda-tandanya? Dan di tengah teriakan itu, Abu Nawas masuk ke lingkaran kerumunan. Orang-orang langsung berbisik, itu Abu Nawas. Akhirnya dia datang. Pasti akan terjadi sesuatu. Syekh Barki melihatnya dan tersenyum miring. Si tukang muslihat datang. Kau ingin mengujiku, katanya dengan nada meremehkan. Abu Nawas menunduk hormat, lalu mengangkat kepala dengan tatapan yang licik namun ramah. Tidak wahai Syekh. Aku hanya ingin memastikan satu hal kecil. Karena aku heran, bagaimana mungkin seseorang mengaku membawa wahyu langit, tapi suaranya saja masih kalah keras oleh pedagang bawang di pojok pasar. Kerumunan meledak dalam tawa yang tertahan. Syekh Barki memerah. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lembut tapi menghantam. Jika benar engkau membawa pesan terakhir dari langit, maka tentu engkau siap menjawab satu pertanyaan kecil dariku. Satu saja. Syekh Barki mendongak sombong. Tanyakan, kebenaran tidak takut. Kerumunan semakin rapat. Udara menegang seperti busur yang siap melepas anak panah. Abu Nawas tersenyum tipis. Baiklah, jika engkau benar utusan langit, mengapa langit justru memilih mengabarkan kedatanganmu melalui dirimu sendiri? Kerumunan terdiam. Syekh Barki terpaku, dan semua orang menahan napas menunggu jawabannya. Kerumunan di pasar Alkasar menegang seperti benang tipis yang siap putus. Pertanyaan Abu Nawas tadi, pendek, sederhana, tapi menusuk, membuat Syekh Barki kehilangan senyumnya. Namun ia tidak mau terlihat kalah. Ia mengangkat dagu tinggi-tinggi dan berkata lantang, langit memilihku tanpa perlu saksi. Jika kalian meragukanku, itu karena hati kalian tertutup. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa mengangguk ketakutan, beberapa lainnya justru makin ragu. Dan di tengah kebingungan itu, Abu Nawas melangkah sedikit lebih maju, memasuki area yang seolah menjadi arena tak resmi di tengah pasar. Wahai Syekh, katanya dengan suara lembut, jika engkau benar pembawa wahyu, tentu engkau memiliki kejelasan lebih dari kami semua yang bodoh ini. Maka bolehlah aku bertanya,
apa sebenarnya yang langit perintahkan kepadamu, hingga engkau datang dengan begitu banyak ancaman?" Syekh Barki tersentak. Ia menatap kiri kanan, seperti mencari jawaban di antara wajah para pengikutnya. Lalu ia menjawab cepat, "Langit memerintahkanku agar semua warga Al-Qasr tunduk padaku, sebab akulah yang dipilih menjadi pembawa cahaya." Abu Nawas mengangkat alis. "Cahaya? Cahaya biasanya membuat orang melihat lebih jelas, bukan semakin bingung." Kerumunan kembali bergemuruh, tapi kini bukan tawa, melainkan rasa ingin tahu yang tumbuh cepat. Seseorang berbisik, "Benar juga. Mengapa perintahnya terdengar seperti perintah manusia, bukan perintah langit?" Mendengar itu Syekh Barki marah. "Kalian, jangan terhasut. Aku berbicara dengan kekuatan wahyu." Abu Nawas tersenyum tipis, lalu mengubah nada suara menjadi lebih serius, lebih tajam. "Wahai Syekh, engkau menyebut dirimu utusan langit. Tapi kenapa perintah-perintahmu lebih mirip pedagang yang menagih hutang daripada pembawa kebenaran?" Beberapa orang langsung menutup mulut menahan tawa, tapi mata mereka tetap serius. Mereka menunggu apa yang akan terjadi. Syekh Barki menepis udara dengan jubahnya. "Aku tidak punya waktu untuk permainan kata. Bila kau ingin mengujiku, lakukan dengan pertanyaan yang pantas." Itulah yang Abu Nawas tunggu. Ia melangkah selangkah lebih dekat, hingga hanya berjarak 2 lengan dari Syekh Barki. Matanya yang tajam memantulkan cahaya matahari, memberi kesan bahwa ia menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar jawaban. "Baiklah," ucap Abu Nawas perlahan. "Jika engkau benar utusan langit, tentu engkau tahu apa yang sedang terjadi di balik kerumunan ini." Syekh Barki tersentak. "Di balik kerumunan, apa maksudmu?" Abu Nawas menoleh sebentar ke arah gang sempit yang menghubungkan pasar dengan halaman masjid tua. Seolah ada sesuatu yang baru saja terjadi di sana. Kerumunan pun ikut menatap, meski tak ada yang melihat apa-apa. Namun Abu Nawas tidak menjelaskan. Ia hanya kembali memandang Syekh Barki dengan ekspresi yang membuat sebagian orang bergidik. "Engkau tidak melihatnya?" tanya Abu Nawas pelan. "Padahal jika kau benar-benar utusan, engkau pasti tahu." Dan dengan satu kalimat itu saja, wajah Syekh Barki berubah pucat. Orang-orang kini berdesakan lebih dekat, terdorong rasa ingin tahu yang lebih besar daripada rasa takut. Mereka menunggu jawaban, menunggu sesuatu terjadi. Kerumunan menegang. Semua mata tertuju pada Syekh Barki yang kini tampak seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan pijakan. Abu Nawas belum mengatakan apapun tentang apa yang terjadi di balik kerumunan. Namun reaksinya saja sudah cukup membuat sang ulama gelisah. Abu Nawas menatapnya sambil berkata pelan namun jelas, "Wahai Syekh, engkau mengaku menerima wahyu dari langit, maka tentu engkau tahu apa yang baru saja terjadi di belakangmu. Sesuatu yang pasti dilihat para utusan, bahkan sebelum manusia lain melihatnya." Syekh Barki berkeringat. Ia memutar pandangan, berusaha menebak apa yang sebenarnya dimaksud Abu Nawas. Aku tahu, tapi aku ingin memastikan kalian juga tahu," katanya gugup. Kerumunan berdesis. Dia ragu. Dia tidak yakin. Bagaimana mungkin utusan langit bingung? Abu Nawas tersenyum seperti seseorang yang baru saja menyiapkan jebakan yang sempurna. Ia mendekat satu langkah lagi, membuat Syekh Barki mundur setapak. "Jangan gugup wahai Syekh, aku tanya sekali lagi. Apa yang terjadi tadi? Katakanlah agar rakyat Al-Qasr semakin yakin akan kedudukanmu." Syekh Barki mencoba mengambil napas panjang. "Yang terjadi adalah, sesuatu yang tidak boleh dikatakan sembarangan," jawabnya canggung. Abu Nawas mengangguk. "Menarik, sangat menarik, sebab yang terjadi itu bahkan bukan hal rahasia. Semua bisa melihatnya, kalau mereka benar-benar melihat." Kerumunan makin penasaran. Seorang pria tua bertanya, "Abu Nawas, apa sebenarnya yang kau lihat?" Abu Nawas mengangkat tangan agar semua diam. "Sabar wahai penduduk Al-Qasr, kita sedang menguji kebenaran." Lalu, tanpa memberi kesempatan Syekh Barki melarikan diri dari tekanan, Abu Nawas mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya. Sebuah benda kecil, tapi seluruh kerumunan mendorong diri lebih dekat. Ia membuka telapak tangan. Seekor anak burung berwarna coklat gemetar dengan sayap patah. "Ini,"
kata Abu Nawas, jatuh dari sarangnya tepat di balik kerumunan tadi. Seekor makhluk kecil yang sedang meminta pertolongan. Semua orang memandang burung kecil itu. Syekh Barki terpaku. Tidak siap dengan kejadian sederhana namun menghantam logika klaimnya. Abu Nawas mengangkat alis. Jika engkau benar utusan langit, tentu langit memberitahu sebelum aku menemukannya. Maka jawab satu hal. Mengapa engkau tidak bergerak menolongnya? Bukankah utusan adalah pembawa rahmat? Atau apakah rahmatmu hanya turun ketika panggungnya ramai? Syekh Barki merona merah padam, lalu pucat kembali. Aku sedang fokus menyampaikan wahyu. Hal kecil seperti itu tidak penting. Kerumunan langsung ribut. Tidak penting. Makhluk hidup bukan hal kecil. Bagaimana mungkin utusan langit mengabaikan yang lemah? Abu Nawas mendekat, menatap Syekh Barki tepat di mata. Langit tidak pernah menganggap makhluk kecil sebagai hal sepele. Kebenaran justru terlihat dari cara seseorang memperlakukan yang lemah. Bukan dari seberapa keras ia berteriak. Kerumunan mulai berada di sisi Abu Nawas. Suara-suara yang tadinya takut kini berubah menjadi keraguan terhadap Syekh Barki. Dan sementara Syekh Barki mulai kehilangan kendali atas pengikutnya, Abu Nawas menambahkan satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. Jika engkau tidak mengetahui kejadian sekecil ini, bagaimana mungkin engkau mengetahui wahyu sebesar langit? Syekh Barki tampak goyah. Tangannya gemetar, matanya bergerak cepat mencari jawaban. Pasar Al-Qasr terdiam. Syekh Barki berdiri kaku seperti patung yang retaknya mulai terlihat di setiap sudut. Abu Nawas masih memegang anak burung kecil itu di telapak tangannya. Makhluk rapuh yang kini menjadi saksi bisu runtuhnya klaim besar seorang ulama sombong. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia tiba-tiba menunduk, menatap burung kecil itu dengan penuh kasih, lalu berkata lantang agar semua orang mendengar. Wahai penduduk Al-Qasr, kalian tahu apa yang lebih mengejutkan dari burung ini jatuh dari sarangnya? Kerumunan menunggu. Bahwa burung ini, lanjutnya, jatuh 2 kali, jatuh dari sarangnya, dan jatuh lagi saat seseorang yang mengaku utusan langit tidak peduli. Syekh Barki menggeretakkan gigi. Kau hanya memelintir keadaan. Abu Nawas memotongnya, namun dengan suara yang sangat lembut, hampir seperti menasihati anak kecil. Tidak wahai Syekh, aku belum memelintir apapun. Aku hanya menunjukkan apa yang engkau sembunyikan. Tiba-tiba ia menutup telapak tangannya. Semua orang mengira ia melindungi burung itu. Namun saat ia membuka telapak tangan kembali, orang-orang terpekik kecil. Sebagian memandang sekeliling, sebagian mencari di udara, sebagian bahkan menunduk ke tanah. Dan Abu Nawas berkata, setenang orang yang sedang membacakan syair. Burung yang lemah sudah kembali ke sarangnya. Syekh Barki terkejut. Apa? Bagaimana mungkin? Tadi dia... Abu Nawas mengangkat satu jari, seolah mengatakan bahwa rahasia itu tidak sepenuhnya penting. Kalau engkau benar utusan langit, katanya sambil tersenyum licik, mestinya engkau tahu apa yang terjadi, bukan? Kerumunan serentak menoleh pada Syekh Barki. Ia gagap, matanya berkedip cepat. Tentu aku tahu, hanya saja, aku tidak ingin menjelaskannya kepada orang awam. Abu Nawas menggeleng pelan. Engkau bahkan tidak bertanya kemana burung itu pergi. Engkau tidak peduli pada yang kecil, tidak peduli pada yang lemah, tidak peduli pada rahasia langit yang sederhana. Ia menatap kerumunan. Dan itulah yang membuatku curiga. Mungkin wahyu yang engkau banggakan itu bukan turun dari langit, melainkan naik dari kesombonganmu sendiri. Kerumunan meledak dalam bisikan dan gumaman. Beberapa murid Syekh Barki saling pandang. Ada yang mulai mundur, ada yang melepas sorban tanda pengikut, ada yang menunduk malu. Syekh Barki mundur beberapa langkah. Kau hanya bermain sulap. Serunya putus asa. Itu tipu daya. Abu Nawas tertawa kecil. Andaikan kau benar utusan, kau tentu tahu bagaimana caraku melakukannya. Bukankah utusan mengetahui hal-hal gaib? Syekh Barki diam. Dan di tengah keheningan itu, Abu Nawas berkata dengan suara rendah namun menggema di seluruh pasar. Jika seseorang tidak mampu menjawab kebenaran kecil, bagaimana mungkin ia membawa kebenaran besar? Kerumunan kini sepenuhnya berubah. Bukan lagi ketakutan, bukan lagi ragu, melainkan kesadaran yang menyala.
Namun sebelum mereka bereaksi lebih jauh, Abu Nawas membuat langkah yang mengejutkan semua orang. Ia menunjuk ke arah barat pasar dan berkata, "Karena sesungguhnya ada satu hal lagi yang hanya bisa diketahui oleh orang jujur." Kerumunan menoleh serentak. Syekh Barki menegang, lebih pucat dari sebelumnya. Pasar Al-Qasr sunyi seperti malam tanpa angin. Semua orang menunggu apa yang akan dibuka Abu Nawas. Syekh Barki berdiri kaku, sorbannya miring, wajahnya pucat bagai kertas yang belum ditulis takdirnya. Para pengikutnya hilang keberanian. Ada yang mundur perlahan, ada yang menutup wajah, seolah takut terlihat masih setia pada seseorang yang kini terpojok oleh kebenarannya sendiri. Abu Nawas melangkah maju, sorbannya tertiup angin. Dengan gerakan pelan, ia menunjuk ke arah barat pasar, arah yang sejak tadi ia rahasiakan. "Wahai penduduk Al-Qasr," katanya lantang, "ketahuilah bahwa di balik kerumunan tadi, seseorang sedang memperbaiki sarang burung yang jatuh. Seorang bocah kecil yang bahkan tidak mengaku utusan langit, tapi justru melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang besar." Kerumunan sontak menoleh. Dari arah barat, seorang anak laki-laki kecil muncul, memeluk burung kecil yang sudah kembali aman. Matanya polos, kakinya berdebu, namun hatinya lebih bersih daripada klaim besar siapapun. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Inilah kenyataan. Terkadang rahmat turun bukan melalui orang yang mengaku pembawa wahyu, tapi melalui tangan kecil yang hanya ingin menolong." Syekh Barki menggigil. "Ini semua rekayasa. Kalian harus percaya padaku," teriaknya. Namun tidak ada satupun yang menoleh. Sebaliknya, seorang pria tua berkata, "Utusan langit tidak memaksa orang percaya. Yang memaksa biasanya justru takut terbongkar." Suara-suara lain menyusul. "Kami sudah melihat cukup. Engkau bukan pembawa cahaya. Kami tertipu oleh suaramu, bukan oleh kebenaranmu." Syekh Barki akhirnya jatuh berlutut, kehilangan semua arogansinya. Untuk pertama kalinya sejak ia naik ke peti kayu itu, ia tampak kecil, lebih kecil bahkan dari burung yang tadi jatuh dari sarangnya. Abu Nawas mendekatinya dan berkata dengan nada lembut yang membuat semua orang tercengang, "Wahai Syekh, engkau tidak perlu jadi utusan langit untuk dihormati. Engkau hanya perlu menjadi manusia yang jujur." Syekh Barki menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku takut dianggap kecil. Aku ingin dihargai." Abu Nawas menyentuh pundaknya ringan. "Ketahuilah, wahai Syekh, manusia menjadi besar bukan karena klaimnya, tapi karena amalnya." Kerumunan mengangguk. Beberapa bahkan mendesah lega, seolah beban yang lama menekan dada mereka akhirnya runtuh. Perlahan, Syekh Barki bangkit. Ia tidak lagi mengangkat dagu tinggi. Ia tidak lagi berbicara lantang. Ia hanya berkata pelan, "Maafkan aku, wahai rakyat Al-Qasr, aku telah terbawa oleh kesombonganku." Penduduk memaafkannya, karena masyarakat gurun mengenal satu hal. Kesombongan bisa tumbuh, tapi kerendahan hati bisa menyembuhkannya. Abu Nawas lalu berjalan pergi, kembali ke arah gang pasar, seolah semua itu hanyalah kejadian kecil dalam harinya. Seorang pedagang menahan langkahnya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau mampu membuat sang syekh mengakui kesalahannya?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Karena kesombongan itu seperti bayangan," katanya. "Semakin dikejar, semakin lari. Tapi ketika cahaya datang, ia hilang dengan sendirinya." Kerumunan tertawa kecil, namun tiba-tiba terdiam saat Abu Nawas menambahkan satu kalimat terakhir, sebuah punchline yang membuat semua orang tercengang. "Dan ingat, bila suatu hari lagi ada yang mengaku utusan langit, pastikan dulu apakah ia peduli pada makhluk sekecil burung, sebelum ia meminta kalian percaya pada kata-katanya sebesar awan." Seketika seluruh pasar bergemuruh. Ada yang tertawa, ada yang mengangguk, ada yang berbisik, "Benar juga." Dan demikianlah perdebatan itu berakhir. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan akal sehat yang menang. Melalui kecerdikan satu orang dan kelembutan seekor burung kecil,